Coba Bu megang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum pada jawab semua ini ya Bu. Saya ulang lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah itu suka banget yang namanya ganjil, jadi saya tambahin lagi biar makin banyak pahalanya ya Bu. Dan mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Miftahul Jannah dan Ibu RT, Ibu apa Bapak? Ibu RT atau Bapak RT, dan juga semua ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam kenal ya Bu. Kalau yang belum kenal sama saya, mungkin nanti kalau ketemu di jalan, kalau Ibu kan pasti ngeliat saya insya Allah ingat. Kalau saya kan kemungkinan gak ingat karena banyak yang saya lihat. Jadi mohon maaf kalau sayanya kadang gak menyapa duluan, disapa aja Bu ya. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga ibu-ibu semuanya, kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah kumpul di tempat yang berkah ini ya Bu. Berkah enggak Bu tempat ini Bu? Berkah. Kenapa? Karena ini termasuk majelis ilmu. Siapa saja yang duduk di majelis ilmu, maka Allah akan turunkan rahmatnya di situ, dan para malaikat pun mendoakan kita semuanya Bu. Ya, yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ustazahnya menyampaikan ilmunya, apalagi sampai diamalkan. Ya, yang duduk di majelis ilmunya saja, para malaikat itu mendoakan ibu-ibu. Apa doanya? Ya Allah, ampunilah dosanya si fulan. Bahkan ikan-ikan di lautan pun mendoakan ibu-ibu yang senantiasa duduk di majelis ilmu. Ya Bu, jadi kalau ibu-ibu semangat datang menuntut ilmu agama, maka akan semakin Allah turunkan banyak rahmatnya buat ibu-ibu semuanya. Mau Bu diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah Bu? Mau. Bahkan kalau ibu-ibu senantiasa datang ke majelis ilmu, pengen ngedengerin ceramah agama, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Itu hadis Nabi yang menyatakan, hadisnya sahih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Setan pun Bu takut sama orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ya, ada cerita Bu, ada dua orang, yang satunya lagi tidur di tempat ibadah, yang satunya lagi sholat. Setan lebih berani menggoda orang yang sedang sholat.
Kenapa? Karena orang yang sedang tidur adalah orang yang berilmu, sedangkan orang yang sedang sholat adalah orang yang jahil. Ya, makanya ilmu itu sangat penting, Bu, ya. Ilmu itu sangat penting untuk membuat diri kita semakin lebih baik lagi ibadahnya kepada Allah, ya Bu. Salat dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bu, suka salawat berapa kali sehari, Bu? 1 kali salawat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1 kali salawat Allah balas 10 kebaikan, Bu. Makanya hati-hati sama ahli salawat, Bu. Apalagi kalau amalan hariannya itu sampai ribuan salawat. Wah, diceritakan, Bu. Katanya begini, gimana sih biar kita ini bisa menolak takdir buruk? Nih, Bu, kita ini semuanya, Bu, udah ditentukan, Bu, sengsaranya, bahagianya, ya, ajalnya, rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita bakal celaka sudah ditetapkan oleh Allah. Kita nggak tahu, ya, apakah kita termasuk orang yang celaka ataupun orang yang bahagia. Kalau kita orang celaka, ditakdirkan oleh Allahnya ada 1 amalan biar kita bisa menolak takdir buruk, Bu. Apa amalannya, Bu? Memperbanyak sholawat, ya. Sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tapi kita harus melakukannya lillahi ta'ala biar kitanya mendapatkan pahala. Gitu ya, Bu. Siap ya, sholawat lebih daripada 1 kali sehari jadi rutinitas, Bu. Siap, insya Allah. Itu amalnya kembali kepada ibu-ibu, ya. Nah, ini kita bareng-bareng nih di sini, duduk di majelis ilmu. Kita bareng-bareng saling berbagi, ya enggak, Bu? Oh, ini ada yang kurang, berbagi. Tapi nanti ketika di padang mahsyar, di akhirat, di hari kiamat, kira-kira bisa berbagi pahala enggak, Bu? Tidak bisa, masing-masing. Makanya memperbanyak amal ibadah, ya. Ini bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kenapa Nabi itu memperbanyak puasa, latihan, Bu? Karena mau menghadapi bulan Ramadan, ya. Jadi bulan Sya'ban itu harus dipersiapkan apanya? Keimanannya, ilmunya, mentalnya, harus siap melawan hawa nafsu nanti di bulan Ramadan. Ya, Bu, jangan sampai kita nggak bisa menahan hawa nafsu. Yang biasa suka dusta, yang biasa suka bohong, Bu, kalau bulan Ramadan itu usahakan jangan suka berbicara dusta. Apa kata Nabi? Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak bisa meninggalkan dusta, suka bohong, maka Allah tidak mempedulikan puasanya, Bu. Mau nggak kayak gitu, Bu? Jadi mau lapar, mau haus, kata Allah, masa bodoh gitu. Kenapa? Wong suka bohong. Makanya kalau puasa tidak boleh kita berbicara dusta, tidak boleh kita mencaci maki, tidak boleh kita ngegibah, tidak boleh kita namimah, ngadu domba, tidak boleh kita memfitnah. Gibah aja nggak boleh, apalagi memfitnah. Nah, di stop ya, Bu, kalau bulan Ramadan. Tapi selamanya di stop, Bu. Kenapa? Ancamannya bukan hanya untuk bulan Ramadan saja, Bu. Bahkan di dalam Quran surat Al-Humajah, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Suka ngumpat, suka nyela orang, itu celaka, Bu.
masuk ke dalam neraka, namanya neraka hutomah. Di dalam Quran surat Humazah, Bu. Ya, jadi siap-siap. Ya, kalau udah tahu ilmunya kan jadi ngerem ya, Bu. Kalau belum tahu ilmunya nggak bisa ngerem. Justru ilmu itu penting, ilmu agama itu, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh qari'ah kita, ya. Apa? Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, ya, sebagai furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah. Kalau kita tahu ilmunya, oh nggak boleh, kita ngerem, Bu. Setidaknya kita istighfar lah gitu. Habis ngegibah, astagfirullahaladzim gitu ya. Ngegibah gitu ya. Tapi repot, Bu. Kalau ngegibah itu repot. Repotnya apa? Kalau kita dosanya sama Allah, langsung minta maaf, kapanpun Allah akan memberikan maaf kepada kita. Tapi kalau ngegibah, misalkan itu mah tuh si Siti itu tetangga baru, mending gitu ya, cantik. Lihat aja, udah mah cerewet, nggak cantik pula. Wah, itu gibah, Bu. Bener, emang nggak cantik dan cerewet si Sitinya. Tapi itu maksudnya gibah, ya. Repot, Bu. Kita nggak bakalan dimaafkan kalau si Siti yang kita gibahin itu belum memaafkan kita. Masa iya kita datang-datang, Siti, kemarin saya ngegibahin kamu. Saya bilang itu tetangga baru, udah cerewet, mending cantik mah jelek gitu kan. Minta maaf ya Siti, saya kemarin ngomong kayak gitu. Kira-kira Siti maafin tidak, Bu? Ngemes kan pasti. Ya itu yang pertama, Bu, belum tentu dimaafin. Yang kedua, Bu, orang suka gibah itu, Bu, kita ngegibahin, itu hidungnya pesek, gitu kan? Itu gibah ya, gibah ngomong beneran gitu. Udah mah cerewet gitu kan, gibah. Itu, Bu, kita yang ngegibahin, ya, yang digibahin itu beruntung, Bu. Kenapa? Dia mendapatkan pahala dari orang yang ngegibahin. Saya ngegibahin si Siti, contohnya, Bu, pahala saya pindah ke Siti karena digibahin oleh saya, Bu. Gitu. Mau nggak pahalanya pindah sama yang kita gibahin, Bu? Makanya, Bu, nanti di akhirat, Bu, ada yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu bukan berarti dia nggak sholat, Bu. Sholatnya rajin ketika di dunia, Bu. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin gibah. Ya, Bu. Akhirnya apa di akhirat, Bu? Bangkrut. Pas menerima kitabnya, kok amal kebaikan saya nggak ada, jong, hilang, Bu. Ternyata apa? Pindah kepada orang-orang yang kita gibahin. Kitanya bangkrut, gak ada amal kebaikannya. Akhirnya kita menerima kitabnya dari belakang atau dari tangan kiri. Celaka, Bu. Belum kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kita sudah jatuh, Bu. Baru satu tepakan sudah jatuh. Sementara jembatan Shiratal Mustaqim itu lebih tajam daripada pedang, Bu. Terdapat pengait-pengait besi, di bawahnya ada neraka yang mendidih. Kita siap jatuh di situ kalau kita menerima kitabnya dari tangan kiri ataupun dari belakang. Jadi begitu, yang rugi kita, Bu. Justru kita lebih baik pilih digibahin aja. Ya, seneng. Kenapa? Pahala orang yang ngegibahin, apalagi ngegibahin para ustazah atau kiai yang ahli ibadah, itu amal ibadahnya buat kita, Bu. Ya, makanya kenapa makanya kenapa ada satu ulama, ya, beliau ini ketika digibahin, beliau ini langsung membeli sekeranjang kurma. Untuk apa? Datang, assalamualaikum, kemarin kamu ngegibahin saya ya. Bukan begitu, tapi bilangnya begini, assalamualaikum, terima kasih ya, kamu sudah memberikan kebaikan kepada saya, ini kurmanya buat kamu. Itu, Bu, ada ulama.
Ya, ada kisah ulama salaf dulu, saya lupa namanya, tapi luar biasa itu. Ketika digibahin bukan marah, tapi senang, langsung beli sekeranjang kurma. Yang suka gibahinnya dikirim kurma. Karena terima kasih ya Bu, sudah dikasih pahala. Rugi Bu, makanya kita Bu, sholat kita ya, sholat tahajud kita, sholat duha kita, puasa kita habis karena ngomongin orang aja. Ya Bu, kayak siapin nih Bu, kita mau puasa ya, lebih baik diam. Kalau kita nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Bu, puasa itu apa sih Bu? Pengertian puasa itu? Puasa itu adalah menahan diri dari makan, dari minum, dan nafsu syahwat di siang hari. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita nahan Bu, bukan hanya nahan makan dan nahan minum saja Bu, tapi juga nahan syahwat. Ini ibu muda semua ya. Nah, kalau bulan puasa, kalau masih ada suaminya, jangan deket-deketan Bu. Ya, kalau ibu-ibu lagi puasa Ramadan sampai melakukan jimat, maka dia harus membayar kafarat. Bu, puasanya tetap dibayar, tapi kafaratnya juga. Apa kafaratnya Bu? Khusus yang melakukan jima ya, harus ada kafarat. Apa kafaratnya Bu? Memberikan makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya itu adalah satu mud, kita mengadahkan tangan kita satu itu, dua telapak tangan itu, satu mud itu. Perkiraan setengah kilo lebih 175 gram. Gitu. Jadi semuanya 675 gram beras satu orangnya, dikali 60 orang fakir miskin, itu kafaratnya Bu ya. Tapi tetap kita puasa Bu, karena kan itu kafarat, membayar denda gitu ya, karena kita telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya Bu, biar tetap puasanya sempurna, kalau siang hari sebaiknya jangan deket-deketan sama suami ya Bu. Fokus ibadah, baca Al-Quran ya. Jadi nanti kalau malam-malam boleh tidak Bu? Kalau malam-malam boleh dong ya, boleh kalau malam-malam. Tapi kalau siang-siang tidak boleh, gitu ya Bu. Tapi kalau misalkan buka puasanya karena misalkan dia sakit atau dalam keadaan musafir, sedang melakukan perjalanan jauh, atau muntah ya, muntah tidak sengaja, itu kira-kira dapat kafarat enggak? Enggak, karena itu ada rukhsah, dia tetap mengganti puasanya tanpa harus membayar kafarat. Tapi kalau yang melakukan jima tadi, dia tetap membayar hutang puasanya satu hari. Kalau dia melakukan jimanya di hari itu satu hari, tapi dia juga memberikan makanan kepada 60 orang miskin, fakir miskin, gitu ya Bu ya. Berbeda dengan fidyah. Kalau fidyah itu khusus buat orang yang tua renta, yang tidak kuat. Kalau dia puasa nggak kuat, udah tua renta, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, itu boleh membayar fidyah. Atau yang belum kakek-kakek, belum nenek-nenek, tapi dia sakit, sakitnya nggak mungkin sembuh gitu, sakit terus gitu, menahun terus-terusan sakitnya, itu boleh membayar fidyah. Kalau fidyah berbeda, satu hari kita tidak puasa, maka menggantinya memberikan makan satu orang. Ukuran yang paling rajih, yang paling kuat, itu adalah 1,5 liter
ya Bu, 1,5 kilogram gitu. Itu yang paling kuat pendapatnya. Jadi kalau kita meninggalkan puasanya 30 hari, ya dihitung saja, gitu ya Bu. Itu berbeda dengan kafarat sama fidyah. Bu, kewajiban puasa itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hafal tidak Bu? Hafal tidak Bu? Yang tadi dibacakan oleh qiri'ah kita Bu, ya? Hafal tidak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bu, Ibu, puasa itu melatih kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Bu, mau jadi hamba yang bertakwa tidak Bu? Ya, kalau orang yang bertakwa itu Bu, dijanjikan Allah dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa? Di dalam Quran surat Al-Imran. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bu, orang yang bertakwa itu jaminannya adalah surga. Mau masuk surga Bu? Mau ya Bu? Jaminannya adalah surga. Makanya puasa ini melatih kita semuanya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bu, ada keutamaan puasa nih Bu. Keutamaan puasa yang pertama adalah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa saja dari umatku, kata Rasulullah, yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, hanya mengharap pahala dan ridhonya Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bu, kalau kita punya dosa yang telah lalunya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dosa yang telah lalunya itu diampuni dengan catatan kita berpuasa bulan Ramadan harus benar-benar didasari keimanan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua Bu, keutamaan puasa itu, yang kedua adalah dibalas langsung oleh Allah Bu. Amalan puasa kita ini Bu dibalas langsung oleh Allah. Sedangkan di bulan Ramadan, kata Nabi, ya, pahala kita ini Bu bisa dilipatkan menjadi 10 kebaikan dan dilipatkan lagi menjadi 700 kali lipat Bu. Dan kebayang kalau puasa langsung yang balas Allah, maka kemungkinan Bu lebih daripada 700 kali lipat pahalanya karena Allah yang langsung membalasnya. Makanya Bu, kalau puasa masih nyakitin orang lain dengan lisan kita, masih suka bohong, nggak bakalan dilihat puasanya. Allah nggak akan peduli dengan puasa hamba tersebut. Makanya lebih baik kita diam, banyakin baca Al-Quran, ya Bu. Dan yang ketiga, keutamaan berpuasa itu adalah doanya mustajab. Bu, bentar lagi nih Bu, kita memiliki doa yang mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu, ya, itu doanya mustajab. Sepanjang dia berpuasa, ya, dari terbit fajar tuh, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, sepanjang hari dia berpuasa, doanya mustajab.
Makanya Bu, kalau bulan Ramadan ngomongnya yang baik-baik aja Bu, ya. Sekalipun kita kesel sama anak, ngomongnya yang baik aja Bu. Anak, semoga kamu itu menjadi anak yang solih, gitu kan? Ngomong yang baik aja. Semoga kamu menjadi anak yang cerdas, yang baik-baik aja Bu. Karena doanya mustajab, ya. Minta apa aja dikabulkan oleh Allah. Ya Bu, tapi ingat Bu, doa itu semuanya pada dasarnya dikabulkan oleh Allah dengan catatan di dalam tubuh kita tidak ada barang-barang yang haram. Itu ya Bu, doanya pasti dikabulkan asalkan mengikuti adab-adabnya, mengikuti waktu-waktu doa mustajab. Itu doanya insya Allah dikabulkan. Cuma ada yang disegerakan di dunia, ada yang ditunda berupa syurga, pahala syurga, ada yang seperti itu. Gitu ya. Makanya kita tetap harus husnuzon kepada Allah. Jangan sampai kita mengatakan, aduh doa saya belum dikabulin aja. Kata ustazah di hadisnya itu doa dikabulin gitu. Karena kita songzon berprasangka buruk kepada Allah. Kita hendaknya husnuzon, karena doa itu ya, ada juga yang disimpan oleh Allah berupa pahala di syurga. Gitu ya Bu. Makanya mintanya Bu, dunia akhirat, jangan dunia aja. Kita mintanya pengen bahagia lah di dunia, pengen jadi orang kaya lah, tapi tak lupa sebenarnya kita itu yang paling aman nanti hidup kita di akhirat Bu, bukan di dunia. Kalau di dunia kita musafir, mampir, kita bentar Bu, kita tahu kita bisa jadi umur sampai 50 tahun, bisa jadi sampai 60 tahun atau kurang daripada itu. Kita nggak tahu Bu. Yang paling lama adalah hidup di akhirat, menunggu di padang Allah. Masya Allah lama Bu, sampai puluhan ribu tahun Bu, ya. Berbeda dengan di dunia Bu. Di dunia ini sekarang sudah tahun 2024, satu hari hitungan akhirat itu 1000 tahun menurut perhitungan dunia. Berbeda waktunya lama, makanya kita utamakan berdoa itu kebahagiaan dan selamat dan kasih sapi. Maka ya Bu, di malam berikutnya Bu, salat waktu dengan salat waktu berikutnya, salat berikutnya dengan salat berikutnya penebus dosa Bu, penebus dosa selama dosa-dosa dijauhi ya Bu. Dosa kecil itu kan kau zina Bu, kita lihat cowok ganteng, kita berhasrat ganteng banget, itu dosa kecil. Apa dosa besar Bu? Dosa kecil. Dosa itu kalau sampai melakukan hubungan jima suami istri, itu dosa besar. Hadis ini berlaku bagi siapa saja yang tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil kita manusia pasti melakukannya Bu. Ya Bu, obatnya apa? Istighfar sama memperbanyak amal ibadah, itu sebagai penebus dosa kita. Dan satu lagi Bu, siapa yang dapat penebusan dosa dari Ramadan berikutnya, dari Ramadan tahun yang lalu ke Ramadan tahun ini 2024, itu dengan catatan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah bebas, nggak punya hutang puasa,
Oke Bu, masih punya kode puasa nggak Bu? Masih. Itu sebentar lagi. Berarti kita tidak berlaku, ya, tidak berlaku sebab mendapatkan penebusan dosa, karena kita belum tuntas puasa Ramadan tahun yang lalunya. Bu, diselesaikan ya sebelum bulan Ramadan. Itu lebih utama, lebih afdol, ya, lebih utama, lebih afdol kita kalau mau bulan Ramadan tiba, sebaiknya kita sudah bebas daripada hutang puasa Ramadan tahun yang lalu. Agar dapat ampunan dosa dari Allah. Ya Bu. Dan yang kelima, keutamaan puasa itu adalah masuk pintu surga yang bernama Ar-Royan. Bu, siapa yang mau masuk surga dari pintu Ar-Royan? Semuanya pasti masuk. Saya juga mau masuk surga sendiri. Dengan apa? Dengan puasa Ramadan. Menambah dengan puasa Ramadan tapi harus dijalankan. Siap tidak siap harus siap. Kalau puasa Ramadan kecuali yang boleh bervidya sakitnya memang tidak ada sembuh itu. Ini sudah penyakit ke-4 oleh bervidya. Tapi kalau ibu hamil menyusui, kalau nggak sanggup nggak puasa, tapi luar daripada Ramadan, kita harus menggantinya sesuai dengan yang dilakukan, karena menyusui itu fitrah, ya, bukan rohsyah. Kalau kita dapat keringan, kalau istrinya menanggung, kalau itu fitrahnya seorang gitu. Jadi kalau kuat masih berkewajiban untuk ganti puasanya di hari di luar bulan Ramadan, ya Bu. Pintu Ar-Royan. Nanti pintu Ar-Royan ini di dalam surga, pintu Ar-Royan ini memanggil siapa orang yang berpuasa ketika di dunia. Maka orang yang berpuasa melalui Ar-Royan. Siapa orang yang berpuasa ketika di dunia, maka pintu Ar-Royan pun tertutup Bu. Makanya Bu, ajal kan gak ada yang tahu Bu, umur ada yang tahu tidak Bu? Kalau yang wajib segera dibayar hutang Bu, ya. Kalau yang wajib umur kita tidak ada yang tahu Bu. Ya, semoga ada satu kisah nih Bu. Duh, ini juga saya ada risi rawan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ya. Sholat lima waktu wajib, menuntut ilmu agama wajib. Dan satu kisah Bu, ada seorang perempuan, dia melaksanakan umrah itu bisa, tapi dia tidak ada belum bisa. Ya perempuan ini tidak ada ulang kapan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya si perempuan ini sholat ambil air wudhu. Nah, make upnya luntur dong ya Bu. Ibunya marah-marah. Nanti dulu, kamu sudah datang di bawah acara walimah dulu. Kamu harus datang dulu. Nggak, saya mau sholat. Kalau dia perempuan ini, dia tetap sholat. Dia nggak peduli sama omongan ibunya. Karena apa? Karena baginya sholat 5 waktu itu adalah wajib. Dia sholat, ternyata sholat yang dilakukan perempuan ini Bu, sholat yang terakhir kali, Masya Allah. Dia tidak akan sholatnya dulu. Tapi mudah-mudahan untuk hari ini, untuk malam ini
kepada kita. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kita belum membayar kewajiban kita. Sama dengan puasa Bu, puasa di Ramadan yang sebelumnya bulan Bu, ada 11 bulan. 11 bulan kalau kita punya hutang 15 hari, insya Allah kebayar Bu. 11 bulan berapa hari Bu? Kalau 1 tahun 360 hari, kalau dikurangi 30 hari menjadi 330 hari, waktunya banyak ya. Yang terpenting kita ada niat yang kuat untuk sungguh-sungguh segera membayar kewajiban kita. Takut nggak ada umur Bu, ya enggak Bu? Kita nggak tahu umur itu. Umur tuh nggak kenal yang namanya tua. Juga kakek udah saya cabut umur, saya ambil umurnya, saya ambil orangnya. Enggak Bu, bahkan ada anak kecil, anak mau sholat, yang mau sudah satu, umur kan gak ada yang tahu. Bahkan nauzubillah min dzalik, saya pernah melihat berita gitu kan, sudah beberapa tahun yang lalu, ada seorang bapak-bapak meninggal di atas pusar penghibur laki-laki gitu. Jadi dalam keadaan berzina, bukan di atas, agak jorok nih ya Bu, bukan di atas selangkangan istri, tapi di atas selangkangan perempuan yang bukan istrinya. Ada itu Bu ya, di dalam mobil ya, di dalam mobil itu Bu. Bu ya, makanya Bu ya harus Bu. Dalam puasa yang keenam ada puasa sebagai perisai. Puasa itu sebagai pelindung Bu, puasa sebagai pelindung dari api neraka. Siapa saja yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan wajah dari api neraka. Jauh perjalanan dari sini mau balik itu berpengaruh orang pelakanya begitu. Kalau ibu sudah balik, kalau ibu atau anak-anak sudah balik, ya tentunya tidak seperti itu. Karena kan sudah balik mau wajib tanpa tapi. Kalau anak kecil belum balik nggak wajib, tapi latihan. Karena latihannya berhasil, dikasih hadiah. Itu boleh Bu, coba kasih ya. Puasa adalah amal yang dapat masukkan ke dalam surga. Dapat masukkan aku dalam surga. Puasa adalah yang tidak ada tandingannya. Ya, maka hendaklah puasa. Abu Umamah ini datang lagi kedua kali, nanya lagi, wahai
ya cuma suaminya di rumah, aduh gitu kan ngelihat cowok itu hasrat timbul nafsu mani ya. Lakukan hubungan zina itu membayarnya kalau tidak puasa dan padahal kita belum mati orang berpuasa itu ya. Makanya kalau mama muda nih kalau lagi puasa ya jangan tidur satu kasur, jangan tidur satu kamar kalau di siang hari ya Bu. Sama lagi haid, kalau lagi haid sama jangan deket-deket, nggak boleh, haram kalau lagi haid gitu ya Bu. Makanya nanti dikasih tahu aja para suaminya ya apa biar puasa kita sempurna Pak. Mampir di kasur apa di ruang TV sendiri, apa kamu pilih-pilih di kamarnya aja yang indah TV gitu ya Bu ya, biar puasanya sempurna. Dan yang ke-8 Bu, apa keutamaan puasa itu? Keutamaan puasa itu puasa tadi di dunia Bu akan berikan syafaat di akhirat Bu. Jadi nanti puasa kita ini berkata Allah kata gitu, saya telah menahannya untuk makan dan minum di siang hari, menahan syahwatnya di siang hari hingga kita padaku itu kebenarannya Bu. Makanya bulan puasa harus rajin untuk membaca Al-Quran Bu, karena baca Al-Quran akan berikan syafaat ya Bu. Saya baca Al-Quran di akhirat Bu, insya Allah ya Allah bulan kita aku larang untuk tidur di malam hari, dia baca Al-Quran terus gitu kan, hingga ia telah menitipkan syafaat kepadaku. Maka amalan puasanya, amalan bacaan Al-Quran kita di dunia Bu mendapatkan apa? Kita mendapatkan syafaat karena kita telah mengamalkan puasa dan kita juga telah mengamalkan membaca Al-Quran Bu. Baca Al-Quran itu Bu, alif lam mim, satu huruf itu alif, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf Bu. Satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Makanya tadi qoriah kita ini sudah baca Al-Quran luar biasa. Berapa huruf Bu? Dihitung sendiri aja. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Kalau bulan Ramadan Bu bisa sampai 700 lipat kebaikan. Makanya kalau kita baca Al-Quran Bu, Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Biasanya di bulan lain selain bulan Ramadan kita baca Al-Quran alif lam mim, alif satu huruf 10 kebaikan, lam satu huruf dibalas 10 kebaikan, mim satu huruf dibalas 10 kebaikan. Kalau bulan Ramadan itu bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat Bu, karena di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran ya Bu. Jangan lupa juga Bu sholat tarawih ya.
jangan lupa ini sholat tarawih malam pertama semangat, malam kedua semangat, udah 10 hari udah nggak semangat lagi. Padahal Bu, siapa saja yang sholat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan keikhlasan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu Bu. Makanya istiqomah Bu. Ada malam spesial juga Bu, 10 terakhir di bulan Ramadan itu ada yang namanya i'tikaf Bu. Nabi itu tidak pernah yang namanya meninggalkan i'tikaf Bu. Kalau sudah 10 malam terakhir di bulan Ramadan, malam ke-21 di bulan Ramadan, Nabi itu mengikat sarungnya dengan kencang. Maksudnya Bu, tidak menjimah istrinya, tidak menjimak istrinya, menahan baik siang maupun malam. Karena iktikaf Bu, iktikaf itu berdiam diri di masjid, gitu ya Bu. Jadi Nabi itu ketika beliau di tahun bulan Ramadan mau meninggal, dia iktikafnya mulai dari malam ke-11. Kalau tahun-tahun biasanya malam ke-21. Karena apa? Di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar Bu. Malam Lailatul Qadar itu Bu, kalau kita mendapatkannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung kita seakan-akan beribadah selama 82 tahun Bu. Kita juga belum tentu nyampe 82 tahun ya enggak Bu? Belum tentu ya. Tapi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu kita seakan-akan beribadah selama 82 tahun. Masya Allah Bu, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi dengan catatan Bu, bangun di tengah malamnya Bu, ya, karena malaikat itu akan turun berkerumun Bu di malam Lailatul Qadar itu Bu. Bahkan nanti cuacanya juga beda Bu. Matahari terbit nggak terlalu panas, pokoknya adem gitu kan, tenang gitu kan. Angin juga tenang kalau malam Lailatul Qadar itu tiba. Malam Lailatul Qadar itu tiba adalah di malam-malam ganjil. Bisa datangnya malam ke-21, bisa juga malam ke-23, bisa juga malam ke-25, bisa juga malam ke-27, bisa juga malam ke-29 di bulan Ramadan ya Bu. Makanya kalau 10 terakhir bulan Ramadan, kalau pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang bikin kue silahkan bikin kue Bu. Tapi istirahat ya siangnya, biar malamnya kita bisa bangun di sepertiga malam jam 2 sampai subuh Bu. Sampai terbit matahari, setelah duha bolehlah kita tidur ya. Itu ya. Dan keutamaan puasa yang terakhir nih Bu. Kayaknya ibu-ibu udah pada ngantuk ya Bu. Udah ngantuk belum Bu? Oh Masya Allah ya Bu, luar biasa. Malam-malam dari rumah ke sini demi duduk di majelis ilmu. Tenang Bu, berbeda dengan yang di rumah yang gak datang. Ibu itu setiap langkah kakinya akan dihitung satu kebaikan, dan dia dihapus satu dosa. Masya Allah Bu. Makanya semakin jauh jarak rumah ke sini, semakin banyak pahalanya, semakin banyak dosa kita dihapus. Itu ya Bu. Keutamaan puasa yang terakhir adalah dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu gitu ya Bu. Setan-setan dibelenggu di sini bukan berarti diikat jadi kitanya bebas, nggak akan tergoda, nggak akan marah, nggak akan ada nafsu, bukan gitu Bu. Maksudnya setan ini terbelenggu. Kan setan aja kalau dengar azan ya Bu, dia kan ngamuk-ngamuk Bu, dia kepanasan Bu. Nah gimana bulan Ramadan 24 jam ibadah. Siangnya ada orang puasa, setan mau kesini ngegoda, ini lagi puasa. Setan mau pindah lagi ke sebelahnya, lagi tadarus Al-Quran ya. Setan mau ngegoda lagi buka puasa.
Wah, pokoknya setan itu pusing Bu di bulan Ramadan. Makanya seperti terbelenggu karena gak bebas kegodanya. Itu ya Bu. Makanya nanti bulan Ramadan Bu memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sodakoh Bu. Nabi itu yang paling dermawan Bu. Nabi itu paling dermawan. Saya berdiri ya Bu biar gak sesemutan. Nabi itu paling dermawan Bu, paling dermawan. Tapi di bulan Ramadan Nabi itu lebih dermawan berkali-kali lipat. Kenapa Bu? Karena kata Nabi yang paling terbaik itu kan sedekah itu diberikan di bulan Ramadan karena berlipat-lipat pahalanya. Contoh saya puasa bulan Ramadan, saya yang sedekah deh memberikan 10 orang berbuka puasa, maka 10 orang yang berbuka puasa itu bukan kurangi sedikit pun. Bu, kalau kita sedekah di bulan Ramadan, kita memberikan buka puasa buat 10 orang. 10 orang yang sedang berpuasa itu pahalanya kita dapat tanpa mengurangi pahala yang sedang berpuasa. Kita juga dapat pahala puasa sendiri, puasa kita juga dapat pahala puasa orang-orang yang kita berikan sedekahnya untuk buka puasa. Itu Bu, memperbanyak sedekah dan memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu Bu, itu hatam Al-Quran di bulan Ramadan itu 60 kali hatam Quran Bu. Wah, 60 kali hatam Quran berarti sehari menghatamkan 2 kali. Tapi Bu, kayaknya kalau kita nggak sanggup ya Bu. Saya juga nggak sanggup Bu 60 kali hatam Quran Bu. Imam Syafi'i itu semenjak umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Yang penting mah kita ngikuti perintah Nabi Bu. Nabi memerintahkan kepada kita umatnya untuk menghatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Kemarin sudah hatam berapa kali Bu? Berarti kalau 11 bulan sudah hatam 11 kali. Sudah? Apa ada yang sudah? Cuma 1 kali dalam 11 bulan. Ya nggak apa-apa lah Bu ya. Yang penting di bulan Ramadan kita komitmenkan untuk menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kalau lebih daripada 1 kali itu jauh lebih baik. Betul ya Bu? Bu, memperbanyak zikir juga Bu. Ya, memperbanyak apa? Kalimat subhanallah 33 kali setiap habis sholat, alhamdulillah 33 kali setiap habis sholat, Allahu Akbar 33 kali, dan ditambah supaya 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali kalau kita rutin Bu setiap habis sholat 5 waktu, maka Allah akan ampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan ya Bu. Jadi memperbanyak zikir ya, memperbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 100 kali Bu, siap tidak dibaca sehari? Kalau siap dibaca sehari 100 kali, maka Allah akan menghapus dosanya 100 dosa dan menulis 100 kebaikan. Kalau dirutinitaskan di bulan Ramadan bisa sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat Bu. Kalau puasa biasanya sahur enggak Bu? Sahur ya. Sahur itu sunnah. Sahurnya harus nasi. Harus, silahkan ya. Sahur di sini silahkan. Mau nasi, mau roti, mau kurma. Tapi Bu, mau saya kasih tahu tidak? Sahur yang disunahkan menunya. Tapi kalau mau nasi juga nggak apa-apa Bu. Ini kan sunnah. Boleh saya kasih tahu Bu? Nah, sunnahnya kata Nabi, senikmat-nikmatnya sahur
adalah dengan beberapa butir kurma. Ternyata Bu, ternyata menurut penelitian ya kesehatan lambung kita, kalau dalam keadaan kosong, kan bangun tidur kosong Bu, belum makan apa-apa, itu sebaiknya diisi dengan 7 butir kurma. Kalau kita rutin makan 7 butir kurma, maka kita akan terhindar dari racun, dari penyakit pada hari itu. Ini Bu sunahnya. Tapi kalau mau misalkan saya mau biasa nasi nggak apa-apa ya, kan gimana kepengennya. Kalau saya nggak makan nasi nggak kuat, tapi kalau pengen sehat ikuti sunnah yaitu kurma. Silahkan ditambah nasi kalau mau ya, silahkan gitu ya Bu. Apalagi kalau punya penyakit asam lambung, itu memang lebih baik adalah sahurnya dengan kurma. Kurma tambahin susu misalkan gitu ya Bu. Gitu Bu. Buka puasa juga sama. Apa kata Nabi? Nabi itu kalau buka puasa Bu biasanya dengan kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, rutop ya, nggak ada kurma basah, itu dengan kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, itu dengan air putih. Itu buka puasa itu dulu Bu ya. Jangan buka puasa, nah saya udah siap-siap habis nonton mukbang ya, Tamboikun. Waduh, kalau bulan puasa tuh gitu Bu. Makanya lihat aja tuh yang nonton Tamboikun sampai berjuta-juta. Karena memang kalau lagi puasa yang ditonton apa? Ya Bu, ngaku Bu. Apa mukbangnya enggak Bu? Iya mukbang. Udah kepikiran nih. Nanti sore saya mau beli mie ayam. Nanti sore saya mau beli bakso. Nanti sore saya mau beli es campur. Pas buka puasa kita lahap semuanya. Kira-kira Bu, kekenyangan enggak? Kalau kekenyangan ngantuk enggak? Pas mau tarawih jadi males enggak? Males. Makanya diukur Bu. Boleh makan mie ayam, boleh makan bakso, boleh makan es campur, tapi diukur. Sunnahnya kita harus kurma dulu atau air putih, baru kita buka. Jangan terlalu kenyang, takut ngantuk. Nanti dilanjutkan pulang tarawih. Jangan terlalu kenyang juga, karena kita mau tidur. Kalau mau tidur nggak boleh kan? Bahkan kalau kita habis makan berat, itu 2 jam baru boleh tidur. Kalau pengen sehat. Pengen sehat nggak Bu? Kan puasa itu kan bisa menyebabkan kita sehat Bu. Ya, puasa itu nanti kalau kita puasanya benar, kita nanti akan semakin sehat. Gitu ya Bu. Tapi puasanya benar. Boleh silakan mau makan apa aja. Yang penting sunnah-sunnahnya diikutin dulu ya Bu. Ya itu ya Bu. Bahkan kurma itu Bu, mau tahu nggak nih sebelum saya tutup nih, ada kisah nyata seorang perempuan. Saya mau cerita nih tentang kurma biar semangat makan kurma Bu. Saya juga jujur nih Bu, kalau di hadapan ada coklat sama kurma, saya lebih suka milih coklat gitu. Padahal sama-sama manis. Kenapa yang sunnah-sunnah itu kadang-kadang ada godaannya aja? Ya enggak Bu? Karena sunnah. Ya enggak Bu? Kalau sunnah itu pasti ada godaannya. Gitu Bu. Mau tahu nggak ceritanya sebelum saya tutup Bu? Ada seorang pemudi Maroko, seorang perempuan. Dia itu kena kanker stadium 4. Kata dokternya sudah nggak ada kesempatan untuk sembuh, paling tinggal menunggu saja. Si perempuan ini karena dia muslimah, baiklah saya nggak punya amal ibadah gitu kan, saya pengen di akhir hayat saya di Masjidil Haram. Akhirnya berangkatlah si perempuan ini ditemani oleh suaminya. Dia berangkat ke Masjidil Haram. Dia beriktikaf selama 40 hari Bu. Ya karena dia sudah kena penyakit kanker stadium 4 Bu. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, ya kan Bu? Banyak larangannya. Akhirnya dia di sana Bu selama 40 hari Bu, iktikaf di dalam masjid. Bukan di hotel Bu, senang-senang sama suaminya. Enggak, tapi di dalam masjid. Dia membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sholat sunnah, dan dia juga puasa Bu.
buka puasa dengan kurma jam-jam, sahurnya kurma jam-jam. Hanya itu saja yang dikonsumsi selama 40 hari, Bu. Ternyata setelah 40 hari dia merasa kok ringan ya, kok nggak ada rasa sakit gitu. Akhirnya periksa di dokter setempat di situ yang terdekat di Masjidil Haram. Ternyata apa? Kanker stadium 4-nya itu hilang, Bu. Masya Allah. Ingat, bacaan Al-Quran itu sebagai obat. Itu juga sholat tahajud obat juga, Bu. Yang rutin bangun di malam hari, insya Allah sehat. Nah, dia rutin karena dia itikaf di dalam masjid dan puasa. Makanya hanya 2 saja, jam-jam kurma, jam-jam kurma. Itu pembelajaran, Bu. Makanya kita ya nauzubillah min dzalik, kalau kena sakit ya kita obat herbal saja, Bu. Ya, buah-buahan, kurma, jam-jam. Kalau nggak ada jam-jam, air putih. Insya Allah sembuh, gitu ya. Gini nih, Bu, ya ceritanya ya, Bu. Semoga bisa diambil pelajaran. Jadi nanti kitanya semangat, Bu, ya. Buka puasanya dengan kurma, semangat. Sahurnya juga dengan kurma, semangat. Tapi kalau mau pakai nasi nggak apa-apa, Bu. Ini mah juga sunnah, Bu. Ya, saya juga kadang-kadang makan nasi, gitu ya, Bu. Ini saya menyampaikan saja. Ini sunnahnya. Kalau sunnah-sunnah Nabi itu kalau dijalankan membuat orang itu sehat, Bu. Kalau kita rajin sholat tahajud, itu sunnah Nabi, sehat. Kalau kita rajin puasa, ditambah puasa sunnah, sehat. Bahkan kalau orang yang rajin puasa, semakin dia banyak puasa, semakin dia awet muda, Bu. Lihat di dokter Zaidul Akbar, silahkan dilihat. Pengen awet muda, puasa. Itu ya, itu, Bu, ya. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu membuat kita sehat. Tapi kalau mau dijalankan, alhamdulillah. Kalau tidak dijalankan, ya nggak apa-apa, pilihan ya. Gitu. Kalau wajib tanpa tapi, kalau sunnah pilihan. Ngomong dusta itu dilarang tanpa tapi, harus meninggalkan dusta. Gibah dilarang tanpa tapi, harus meninggalkan gibah. Ya, tapi kalau makan kurma sahurnya sunnah, silahkan. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya, Bu. Ibu udah ngantuk kayaknya ya, Bu. Ya, mudah-mudahan pulang dari sini kita lanjut untuk menjalankan ibadah sholat isya. Dan silahkan mau aktivitas yang lainnya, mau makan dulu baru sholat, silahkan. Mau sholat dulu lebih baik, boleh langsung tidur kalau memang kita tidak makan apa-apa. Tapi kalau makan, saya anjurkan untuk 2 jam dulu baru tidur ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang dibawakan oleh Ustazah. Terima kasih Ustazah. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin sedikit kutipan yang dapat kita ambil, yaitu agar kita senantiasa menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat penting bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di antaranya kita dapat mengetahui keutamaan bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Akhirnya tibalah di penghujung acara, yaitu doa sebagai penutup yang akan dibawakan oleh Ustazah Hayati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, demikianlah acara tablik akbar Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang pantas dan tidak sopan. Marilah kita tutup acara pada malam ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di acara tabligh akbar selanjutnya insya Allah. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi